Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Marazukirah dalam usaha mengisi video ini di media sosial atau medsos. Judul yang akan disampaikan adalah antara sunnah dan bid'ah di zaman akhir. Selamat menyimak, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun, diluaskan rezeki, diampuni dosa-dosa, serta dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah. Dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diiringi berkah, selalu dikabulkan hajat oleh Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan diluaskan rezeki. Diluaskan rezeki yang halal. Dan akhir mati mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari sesuatu yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Tuhan yang Maha Agung, sebaik-baik penolong dan pemberi kemenangan. Semoga dalam menyampaikan konten ini selalu disertai dengan ilmunya, mengetahui kebenaran dan dalilnya, serta dilakukan setelah melalui tahapan pembelajaran yang mendalam dan menganalisanya kesana kemari, menuntutnya sebagai taliban lil ilmi. Pada pertemuan ini hamba hanyalah membicarakan yang disebutkan di dalam kitab Al-Mawa'izul Uspuriyah pada hikayat ke-40 tentang sulitnya hidup di zaman akhir, yakni halaman 30 sebelah kanan, baris ke-6 dari atas. Kitab kuning Uspuriyah. Di dalam kitab Uspuriyah disebutkan Mu'az bin Jabal menceritakan mengenai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang suatu masa
masa atau zaman ketika itu di mana-mana orang merusak sunnahku dan membuat amalan-amalan bid'ah. Barang siapa mengikuti atau mengamalkan sunnahku pada zaman itu, kata Nabi, dia tidak diprioritaskan atau dianggap asing dan ditinggalkan sendirian. Barang siapa mengikuti orang-orang yang bid'ah itu, maka ia akan mendapatkan 50 teman atau lebih banyak. Qalat ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal ba'duna ahadun yakunu afdalu minna? Apakah ada orang yang lebih mulia dari kami pada masa sesudah kami? Qala na'am. Nabi menjawab pertanyaan sahabat. Na'am, ya ada. Qalu fahal yarawnaka? Sahabat bertanya lagi, apakah mereka melihat engkau, wahai Rasulullah? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, la. Nabi menjawab, tidak. Qalu fahal yanzilu alaihimul wahyu? Qalu fahal yanzilu alaihimul wahyu? Sahabat bertanya, apakah masih turun pada mereka wahyu? Qala la. Nabi menjawab, tidak ada wahyu lagi. Bagaimana keadaan mereka? Qala kal milhi fil ma'i tazubu qulubuhum kama yazubul milhu fil ma'. Jawaban Nabi, keadaan mereka seperti garam di dalam air, larut hati mereka sebagaimana larutnya garam dalam air. Faqalu kaifa ya'ishuna fi dzalika zaman? Bagaimana kehidupan mereka pada zaman itu? Qala kadudi fil khalli. Nabi menjawab, hidup mereka seperti ulat di dalam cuka. Qalu ya Rasulullah kaifa yahfazuna dinahum? Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana mereka menjaga agama mereka?
Nabi menjawab, mereka menjaga agamanya seperti bara di kedua tangan. Jika engkau letakkan akan mati, jika engkau ambil dengan tangan, bara api akan membakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasti akan datang pada manusia suatu masa di mana sunnahku pada waktu itu menjadi rusak, bagaikan rusaknya pakaian pada badan, dan timbullah bid'ah. Barang siapa mengamalkan sunnahku pada waktu itu, kata Nabi, maka jadilah ia asing atau aneh dan menjadi sendirian. Demikian seterusnya hadis ini. Pada kitab Usburiyah, sahabat semua di mana saja berada, judul penyampaian ini adalah sunnah dan bid'ah di zaman akhir. Disebutkan ini isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana keadaan manusia begitu sulitnya hidup di zaman akhir. Mereka terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, orang yang sudah meninggalkan sunnah Rasul. Dan kedua, orang yang masih teguh memegang sunnah Rasul. Penjelasannya adalah, golongan pertama adalah muslim yang tipis imannya. Tipis imannya. Artinya mudah terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Mudah terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Keyakinan mereka mudah luntur semudah garam yang meleleh dalam air. Karena itu mereka tidak punya pegangan yang pasti, kecuali hanya mengikuti segala yang berlaku pada waktu itu. Mereka ikuti segala macam bid'ah atau model-model yang memang lebih menyenangkan, mudah dan mengikuti zaman daripada mengikuti sunnah Rasul yang berat dan banyak mengikat. Sehingga keadaan mereka sudah tidak karuan lagi. Ibarat ulat, kata Nabi, ulat di dalam cuka. Kadudi fil khalli. Ulat di dalam cuka. Malang melintang
seenaknya sendiri, kesana kesini bergerak bebas tanpa aturan, memenuhi ajuan diri demi hasrat dan selera hati yang diingini. Dan yang lebih enak lagi, justru golongan inilah yang banyak mendapat teman dan pengikut, serta mendapat sambutan orang banyak. Mereka dianggap sebagai golongan modern yang patut ditiru. Berbagai sanjungan datang bertubi-tubi dilontarkan kepada mereka. Merekalah kaum pembaharu, kaum reformis yang tidak kolot dan tidak kampungan. Dan masih banyak lagi sanjungan yang muluk-muluk, yang mengakibatkan orang semakin lebih bangga dan lupa daratan. Kemudian golongan kedua. Golongan kedua adalah Muslim. Muslim yang kuat imannya, tidak bergeming oleh pengaruh modern. Mereka tetap teguh memegang sunnah Rasul meskipun banyak rintangan dan halangan. Kedudukan mereka sangat terjepit. Tidak banyak teman, bahkan dijauhi dan dibenci. Mereka adalah dalam posisi yang serba sulit. Ini Nabi ibaratkan orang yang sedang menggenggam bara. Bila bara api itu tetap dipegang, tangan akan terbakar. Tetapi kalau dilepaskan, tidak dipegang, maka bara itu pasti mati. Bara itulah yang merupakan perumpamaan dari agama dan sunnah Rasul yang mereka pegang dan amalkan. Golongan kedua ini tidak banyak. Cuma beberapa orang yang dapat dihitung dengan jari, yaitu orang-orang yang masih kuat imannya, yang selalu mengutamakan kebenaran berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah keadaan manusia di zaman akhir. Mereka yang lupa daratan semakin tersesat jalan. Sedang mereka yang tetap teguh memegang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dianggap aneh dan diasingkan. Meskipun begitu, bagi orang-orang yang mengharapkan kebahagiaan abadi di akhirat, walau rintangan yang bagaimanapun beratnya, bukan menjadi masalah. Karena memang begitulah resiko orang yang menjalankan kebaikan dan orang-orang yang menyampaikan al-haq, yakni kebenaran. Adapun orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasul di saat-saat orang mudah lupa daratan, amatlah besar pahalanya. Amatlah besar pahalanya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa berpegang dengan sunnahku ketika umatku dalam kerusakan, maka baginya akan mendapat pahala 100 orang yang mati syahid. Al-Hadis. Hadis di atas secara gamblang memberikan pengertian kepada kita. Jadi hadis di atas secara gamblang memberikan pengertian kepada kita bahwa di masa-masa mendatang sunnah Rasul menjadi rusak, ditinggalkan, dan diabaikan oleh setiap orang. Sehingga akhirnya timbullah bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah suatu kemodelan atau model yang mengada-ada yang belum ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada atau belum ada dalam bidang kemasyarakatan yang menyangkut kehidupan duniawi. Bid'ah hasanah boleh dilakukan. Bid'ah hasanah boleh dilakukan. Artinya selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Contoh, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang bepergian dengan menunggang kuda atau onta. Sekarang orang-orang telah mengada-ada atau membuat kemodelan sebagai pengganti kuda atau onta, yaitu naik mobil.
kapal laut, kapal terbang, atau pesawat, dan lain sebagainya. Bid'ah ini boleh dilakukan. Tetapi amaliyah yang berkaitan dengan ibadah, yaitu menambah-nambah aturan yang disunnahkan. Menambah-nambah aturan yang disunnahkan Nabi, atau aturan-aturan yang mengada-ada, yang sama sekali tidak diperbolehkan. Apa yang tidak diperbolehkan? Misalnya, menambah jumlah rakaat. Salat maghrib atau salat subuh dengan maksud agar mendapat pahala lebih banyak, ini tidak boleh. Atau mengganti surah Al-Fatihah dalam sholat dengan bahasa lain agar lebih bisa memahami artinya. Semua ini adalah bid'ah yang dilarang oleh agama Islam. Sahabat di mana saja berada, Islam adalah agama samawi. Islam adalah agama samawi. Agama yang semata-mata bersumber pada wahyu ilahi. Bukan agama budaya yang dibuat-buat menurut kemauan nalar dan akal pemikiran. Oleh sebab itu, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau telah bersabda, beliau berpesan. Apa kata beliau? Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Dua perkara atau pusaka. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya, selama kamu masih memegang keduanya. Kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah rasulnya. Akhir kata, kami akhiri terima kasih dalam kebersamaannya, sehingga tidak men-skip video ini mulai awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ampun maaf, akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.